Seandainya, ini kita berasumsi dulu ya, seandainya Presiden Jokowi ini terbukti sedikit saja melakukan pelanggaran, melakukan kecurangan, melakukan yang tidak etis untuk memenangkan anaknya, yakni Gibran, di ajang Pilpres kemarin, maka ini patut untuk dicatat. Maka sifat TSM, sifat terstruktur, sistematis, dan masif tidak dibutuhkan, tidak perlu dipertimbangkan dalam menghukum kesalahan presiden tersebut. Bagi seorang presiden, pelanggaran tidak dilihat dari luasnya dampak dan sifat TSM-nya. Bagi seorang presiden, pelanggaran adalah pelanggaran dan itu merupakan pelanggaran terhadap sumpah jabatannya. Makanya, walaupun sekecil apapun pelanggaran seorang presiden dalam mempengaruhi hasil Pilpres yang baru lalu, pelanggaran tetaplah pelanggaran dan karenanya patut dihukum. Dan karena cawe-cawe presiden begitu terbuka dan dilakukan dalam berbagai tahapan pemilu, kemungkinan para hakim konstitusi menemukan satu saja pelanggaran presiden menjadi sangat terbuka. Apakah itu dalam kasus Paman Usman di Mahkamah Konstitusi, dalam penyaluran bansos, dalam pengerahan aparat, ASN hingga kepala desa, ataupun dalam tahapan pemenangan lainnya? Pertanyaan kita kemudian, pertanyaan penting kita, di bagian mana saja Presiden Jokowi bisa melakukan pelanggaran yang terkait dengan Pilpres kemarin? Jawabannya, pelanggaran tersebut mungkin saja dilakukan bahkan jauh-jauh hari sebelum proses Pilpres berlangsung. Sebab, dugaan cawe-cawe Pak Jokowi buat mempengaruhi hasil Pilpres sudah ada indikasi-indikasinya jauh-jauh hari sebelum proses Pilpres itu sendiri berlangsung. Sebagai contoh, salah satu peristiwa yang bisa dianggap sebagai langkah awal cawe-cawe presiden adalah tekanan dan ancaman terhadap ketua partai politik. Ini bisa dilakukan untuk mengendalikan partai politik sebagai kendaraan untuk pencalonan capres dan cawapres. Dan dari berbagai pemberitaan sebelum ini, kita tentunya bisa simpulkan kalau salah seorang ketua umum partai besar telah tersandera kasus hukum di Kejaksaan Agung sehingga partainya kemudian jatuh ke dalam kendali presiden. Di sini, langkah mempermainkan status hukum seseorang boleh dikata adalah pelanggaran. Seharusnya proses hukum di Kejaksaan Agung itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh presiden. Tentu, menyandera ketua umum partai hanya satu cara saja dalam menguasai tiket partai untuk ajang Pilpres. Ada beberapa cara lain dan tidak semuanya adalah pelanggaran. Oke, sebelum kita bahas celah pelanggaran pada tahapan-tahapan selanjutnya, ayo kita simak dulu yang satu ini. Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Hot Topic, hanya di kanal 2045 TV. Informasi pertama, Saudara, Presiden Joko Widodo menyatakan akan ikut cawe-cawe dalam pemilu 2024 mendatang. Namun Jokowi menegaskan sikap cawe-cawe dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Presiden Joko Widodo saat bertemu pimpinan media massa dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan Senin malam mengklaim sikap cawe-cawe atau ikut campur dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan capres-cawapres. Tahapan kedua di mana presiden bisa dianggap cawe-cawe dan melakukan pelanggaran adalah ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengubah syarat capres dan cawapres sehingga Gibran jadi memenuhi kriteria buat maju di ajang Pilpres. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sungguh aneh dan kemudian memang terbukti. Majelis Kehormatan MK menyatakan ada intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut. Paman Usman pun dikenai hukuman. Dia sampai kehilangan jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Di tahapan ini yang patut kita catat adalah kesimpulan MK-MK bahwa memang sudah terjadi intervensi kepada MK. Tahapan ketiga, di mana presiden bisa dianggap cawe-cawe adalah ketika KPU, Komisi Pemilihan Umum, melakukan pelanggaran dengan menerima berkas cawapres Gibran, padahal belum ada aturan. Belum ada PKPU yang menjadi turunan dari putusan Mahkamah Konstitusi tadi.
Pertanyaan kita, mengapa KPU terburu-buru menganggap putusan MK harus dijalankan di ajang Pilpres 2024? Padahal mereka belum berkonsultasi dengan para wakil rakyat di parlemen. Padahal putusan MK sendiri tidak menyatakan perubahan tersebut harus dijalankan di ajang Pilpres tahun ini. Untuk kasus ini, Ketua KPU sudah dinyatakan melanggar dan dihukum oleh DKPP, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pertanyaannya, apa motif KPU melakukan pelanggaran ini? Apakah sebagaimana Ketua Umum Partai tadi, ada pimpinan KPU yang juga tersandera oleh kekuasaan? Kita lanjut ke tahapan berikutnya, yang keempat nih, yaitu dalam penyaluran bansos atau bantuan sosial. Tampaknya banyak yang tidak lazim, mungkin tidak sesuai prosedur dalam penyaluran bansos menjelang hari pencoblosan Pilpres ini. Maka dari itu, Majelis Hakim Konstitusi pun sampai-sampai merasa harus memanggil 4 menteri dari Kabinet Presiden Jokowi buat menerangkan kebijakan yang mencurigakan ini. Pengungkapan masalah bansos ini penting sekali, sebab penggunaan anggaran negara, penggunaan uang rakyat untuk kepentingan elektoral sudah terlalu lazim dilakukan, terutama dalam pilkada-pilkada. Jadi, sudah sangat tepat kalau para hakim konstitusi mendalami masalah tersebut agar praktek curang ini bisa dicegah, bisa dilarang untuk dipraktekkan lagi di masa yang akan datang. Lalu, ada tahap yang kelima, yakni pengerahan aparat dari kepolisian, ASN, hingga aparat desa untuk mengintimidasi dan menggiring warga agar memilih paslon nomor 2. Tentunya, sekarang ini kita sudah banyak mendengar cerita dan membaca pemberitaan seputar pengerahan aparat untuk menggiring suara warga. Nah, pertanyaannya, bagaimana aparat di berbagai daerah dapat bergerak serentak dan seragam kalau tidak ada orkestrasi dan instruksi dari atas? Lalu, siapa di antara para pejabat struktural negara yang punya motif menggerakkan aparat memenangkan paslon 02? Kalau bukan ayah dari salah seorang kontestan tersebut. Paling tidak, di 5 tahapan tersebut, di tahap akuisisi tiket parpol, putusan MK yang meloloskan Gibran, pelanggaran KPU yang juga meloloskan Gibran, penggunaan bansos hingga pengerahan aparat untuk memenangkan paslon nomor 02, kita bisa menemukan cawe-cawe presiden dan celah pelanggaran yang mungkin dilakukan. Satu saja pelanggaran presiden yang bisa diungkap, cukup satu saja, maka Pak Jokowi sudah bisa dianggap melanggar sumpah jabatannya. Nah, sekarang pertanyaannya, sejauh mana para hakim konstitusi bisa mengungkap semua celah pelanggaran ini? Sampai sejauh mana mereka ini bisa membongkar semua ini? Ya, sayangnya kita masih harus sabar, menunggu sampai setelah liburan Lebaran nanti buat menemukan jawabannya. Sabar ya. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh.